Jadi sambil menunggu, kita tunggu dulu temannya sebentar. Nanti sambil menunggu temannya, silakan isi daftar hadir di e-learningnya ya. Silakan diisi dulu daftar hadir di e-learningnya sambil kita tunggu teman-temannya belum pada join ya. Kita tunggu mungkin 10 menit lagi ya. Ya,
sudah cukup ini ya, banyak yang join. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan ya, kita lanjutkan materinya. Sebentar, sudah saya share screen. Nah, di sini, jadi kemarin katanya sudah dibahas mengenai ini ya, desain perangkat lunak. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai jaminan ya, jaminan kualitas dari perangkat lunaknya. Jadi, perangkat lunak yang sudah dibuat itu, misalnya di awal di tahap analisis, kita mencari kebutuhan atau menggali kebutuhan, kemudian sudah dibuat juga desainnya, misalnya dalam menggunakan DFD seperti itu. Nah, kemudian setelah desain dibuat, maka seharusnya ada tahap coding ya. Tapi kita di sini skip untuk tahap codingnya, maka kita lanjut untuk testing. Nah, di dalam testing, selain testing kita juga menjamin kualitas dari perangkat lunak yang sudah dibuat. Nah, di sini makanya kita belajar mengenai software quality assurance. Nah, pemastian kualitas perangkat lunak. Jadi perangkat lunak yang dibuat itu ada kualitasnya. Jadi kita harus memastikan kualitas dari perangkat lunak yang kita buat itu adalah baik atau kualitasnya terjaga. Jadi jangan sampai perangkat lunak yang kita buat udah dibuat udah nggak ada, pokoknya ya sudah selesai gitu, nggak peduli dia apakah kualitasnya baik atau bagaimana, itu nggak peduli, jangan sampai seperti itu. Nah, kualitas perangkat lunak yang baik itu harus kualitasnya juga terjaga. Jadi misalkan nih, kalau kalian beli, anggap aja kayak kalian beli laptop gitu ya. Kalian beli laptop, itu adalah hardware-nya. Nah, kemudian ada software-nya atau OS-nya. Nah, OS-nya kalian pilih gitu kan antara biasanya antara Microsoft sama Linux gitu. Nah, misalkan ada orang lain menawarkan, pakai OS yang ini aja, seperti itu. Saya membuat OS, saya membuat sistem operasi yang baru. Operasi yang baru ini kamu pakai yang ini aja. Tapi kita kan pasti lebih memilih di antara apakah Microsoft ataupun Linux kayak gitu. Kenapa? Karena memang hampir semua orang itu menggunakan Microsoft atau Linux gitu. Pilih di atau Ubuntu gitu ya. Pilih di antara dua itu. Kita tidak mau kan tiba-tiba, oh iya kamu mau punya software yang baru ya atau OS yang baru, saya mau pakai gitu. Padahal kita tidak tahu kualitasnya bagaimana. Apakah orang sudah banyak pakai atau enggak. Nah itu tingkat kepercayaan gitu. Tingkat kepercayaan user terhadap sebuah perangkat lunak itu biasanya dilihat dari kualitasnya. Contohnya kayak gitu. Atau misalkan kalian membuat word process atau menggunakan word processor, pakai Word, Excel, PowerPoint dan lain-lain. Itu biasanya kalian pakai Microsoft gitu ya, keluaran dari Microsoft. Atau misalnya ada lagi keluaran dari apa gitu. Nah, tapi misalkan ada satu orang, saya udah bikin word processor. Kalian mau pakai nggak? Misalnya harga jualnya sama. Kalian harus beli dengan harga sekian, sama dengan yang Microsoft. Kalian pilih yang mana? Pilih Microsoft atau pilih software yang atau word processor yang dibuatan oleh orang tersebut? Kalian pasti lebih pilih dari Microsoft. Kenapa? Pertama, saya sudah sering pakai itu. Kedua, orang banyak pakai dan tidak ada masalah gitu kan. Tapi kalau punya orang tersebut yang baru kita kenal, itu kita belum tahu apakah memang bagus atau kualitasnya memang sudah terjaga. Tapi kalau dengan Microsoft itu sudah pasti terjaga. Biasanya kalau misalnya yang kalian beli OS itu kan ada, kalau dulu ya. Kalau sekarang saya sudah jarang sekali lihat. Ada sertifikatnya. Di belakang laptopnya itu ada sertifikat bahwa Microsoft-nya asli. Ya, kayak gitu. Nah, itu adalah menjamin kualitas perangkat lunak. Ya. Jadi kualitas yang perangkat lunak yang kita buat itu harus kualitasnya terjamin. Nah, di sini pemastian kualitas perangkat lunak atau software quality assurance adalah aktivitas yang berlangsung selama pembangunan perangkat lunak dalam menjaga kualitas perangkat lunak. Jadi,
selama pembuatan perangkat lunak bukan hanya sudah bikin baru kita jaga kualitasnya, enggak ya. Jadi selama pembangunan perangkat lunak itu harus dijaga kualitasnya mulai dari tahap awal, dari tahap analisis, tahap desain, tahap coding, testing dan lain-lain itu sebenarnya kualitasnya harus terjaga. Kualitas perangkat lunak adalah nih kesesuaian dengan tuntunan fungsional dan kinerja yang dinyatakan secara eksplisit, standar pengembangan terdokumentasi dan ciri implisit yang diharapkan dari semua perangkat lunak yang dikembangkan secara profesional. Jadi sebenarnya dia itu sudah ada standar-standar pengembangan terdokumentasi. Jadi ada dokumentasinya. Ya, untuk kualitas perangkat lunak sendiri sebenarnya ada dokumentasinya yang menyatakan bahwa perangkat lunak yang dihasilkan itu memiliki kualitas yang baik. Dan siapa sih ya gitu ya, siapa sih yang menjamin bahwa kualitas perangkat lunak yang kita buat itu baik? Nah, jadi perangkat lunak misalnya kita ini sebagai developer, kita membuat perangkat lunak. Kalau kita yang buat perangkat lunak, pasti kita ngomong bahwa perangkat lunak kita itu bagus. Pasti ngomong kita bikin, terus kita bilang punya saya ini jelek, nggak mungkin kan? Pasti punya saya bagus. Kalau seperti itu ya perangkat lunak semuanya pasti bagus gitu ya. Nah, jadi siapa yang menjamin bahwa perangkat lunak yang kita buat ini adalah baik? Sebenarnya ada orangnya sendiri atau ada tim dari software quality assurance yang menjamin, yang biasanya mereka ini adalah orang-orang profesional gitu, yang menjamin atau yang mereka mengikuti perkembangan pembangunan perangkat lunak kita dari awal sampai akhir, dan mereka menjamin bahwa kualitas yang kita buat itu baik. Jadi bukannya kita sendiri yang bilang bahwa kualitas perangkat lunak saya baik, enggak. Tapi memang ada timnya sendiri yang menilai, istilahnya kayak menilai gitu ya. Menilai perangkat lunak yang kita buat itu memang kualitasnya sudah baik atau enggak. Jadi ada dokumentasinya. Dan orang yang biasanya yang secara profesional kayak gitu. Yang melakukan pengecekan itu secara orang-orang yang profesional. Ya bukan orang-orang sembarangan atau orang yang baru bikin kemarin, dia baru bikin perangkat lunak satu, terus dia sekarang sudah menjamin kualitas perangkat lunak yang orang lain buat itu sudah bagus. Misalnya orang-orang profesional dan mereka punya kayak dokumentasi sendiri lah bahwa oh ini kalau perangkat lunaknya seperti ini, hasilnya seperti ini, bahwa bagus. Ada pertimbangan-pertimbangan kayak gitu. Nah, nih ya. Kualitas perangkat lunak dan faktornya. Jadi ada beberapa faktor. 3 hal penting dari definisi kualitas. Tuntutan perangkat lunak adalah dasar dari pengukuran kualitas. Jadi perangkat lunak itu bukan hanya dari codingnya aja yang saya bilang tadi, tapi mulai dari requirement-nya atau dari tahap analisis. Ya, dari tahap analisis kita sudah mengukur kualitasnya. Adalah dasar dari pengukuran kualitas. Jadi mulai dari sana, memang bukannya serta-merta tiba-tiba kualitas ini bikin program selesai langsung klik coba. Oh iya kualitasnya bagus, enggak ya. Tapi memang mulai dari software requirement-nya itu adalah dasar pengukuran dari awal. Standar yang digunakan menentukan jumlah kriteria yang menunjukkan bagaimana suatu perangkat lunak direkayasa. Jadi ada kriterianya ya. Ini nanti ada faktor-faktornya. Menunjukkan perangkat lunak direkayasa atau dikembangkan. Ada standar-standarnya sendiri. Kemudian ada tuntutan implisit yang tidak terungkap tapi perlu diperhatikan. Jadi ada beberapa tuntutan atau tambahan-tambahan ya yang memang dibutuhkan untuk menjamin kualitas untuk perhitungan kualitasnya kayak gitu. Kualitas perangkat lunak terbentuk dari sejumlah faktor atau atribut perangkat lunak. Nah, ini ada beberapa atribut-atributnya. Nah, jadi memang hal penting dalam kualitas itu mulai dari requirement, ya, ada requirement-nya sendiri, kemudian ada standar-standarnya, dan juga ada beberapa tahap tuntutan tambahan yang mungkin tidak didokumentasikan secara langsung, tapi ada tuntutan tambahan. Misalnya ada tambahan dari
apa namanya, dari customernya atau dari stakeholdernya kayak gitu. Ada tuntutan-tuntutan implisit yang tidak terdokumentasi gitu ya. Nah, beberapa faktor kualitas di sini ada dari Bohem. Portability, portabilitasnya atau kalau misalnya kita pindah-pindah dia bisa nggak? Reliability, kehandalan, efisien nggak? Kemudian human engineering, bagaimana orang-orangnya, understandability, ngerti nggak orang yang pakai? Terus bisa dimodifikasi nggak? Modifiability ya. Kemudian bisa dites nggak? Nah, ini faktor-faktor kualitas yang harus di apa ya dinilai ya. Tapi menurut Bohem, ada lagi menurut si Carlo, correct, benar, reliability ya, kehandalan, robust, performance ya, performannya bagaimana, penggunaan misalnya RAM-nya, ROM-nya seperti itu, apakah menghabiskan memori atau enggak, kemudian user friendly enggak, orang misalnya tanda close-nya biasanya di sini, tiba-tiba dia di sini, itu kan enggak user friendly, orang enggak biasa kan biasanya close-nya ada di bawah, padahal orang biasanya di atas kanan gitu. Kemudian verify, bisa diverifikasi, bisa di-maintain, bisa digunakan kembali. Kemudian kalau dipindah-pindah itu bisa dipindah-pindah enggak, understand, orang ngerti atau enggak, interoperability, operabilitasnya bagaimana ya, productivity, kemudian timeless, penggunaan waktunya cepat enggak, kemudian visibility-nya bagaimana ya. Sebenarnya mirip ya antara visibility sama ini apa namanya, understandability, mirip-mirip sedikit. Tapi orang kebanyakan memang menggunakan yang si Bohem karena Bohem itu yang awalnya gitu. Kebanyakan Bohemnya ini karena dia kalau si Bohem ini lebih ke umum gitu. Jadi sudah sampai modify-nya, sampai juga testability-nya, bisa dites atau enggak. Ya, seperti itu. Tapi ada beberapa faktor-faktor lain kayak gini. Nah, fleksibel dari lower flexible, maintainability, reusability, integrasi, konsisten, usable, sama reliability. Ada juga dari McCall. McCall ini dia membagi menjadi beberapa produk. Yang pertama ada product revision. Dia bisa direvisi, termasuk di dalamnya maintainability, fleksibel, kemudian testable. Jadi kalau misalnya untuk produk tersebut atau perangkat lunak tersebut bisa diperbaharui enggak? Nah, itu termasuk penilaiannya atau faktor-faktornya ada 3 ini. Kemudian transition kalau mau dipindah-pindah gitu ya. Melihat portabilitasnya, reusable-nya, kemudian interoperability, bagaimana pengoperasiannya gitu. Kemudian product operation. Jadi bagaimana produk tersebut atau perangkat lunak tersebut digunakan. Ini benar atau enggak? Misalnya sama kayak sebenarnya correctness mirip juga sama testability ya. Jadi pengecekan benar yang dihasilkan oleh program tersebut benar atau salah. Kemudian efisien enggak, penggunaannya efisien. Usability ya, bisa digunakan gitu. Reliability, kehandalannya bagaimana? Integrity, integritasnya misalnya dalam segi keamanan seperti itu. Itu termasuk ke dalam operasi. Jadi memang sebenarnya yang paling banyak itu antara si Bohem sama si McCall. Jadi McCall ini memang membagi-bagi produk atau membagi-bagi faktor-faktornya itu menjadi beberapa kategori. Ada 3 kategori, di nama kita ke 3 kategori itu ada faktor-faktornya sendiri-sendiri. Seperti itu. Nah, aktivitas pemastian kualitas merupakan perwakilan pihak pemilik dalam memandang perangkat lunak yang tengah dikembangkan. Nah, jadi pemastian kualitas merupakan perwakilan. Sebenarnya makanya saya bilang tadi bahwa penjamin kualitas perangkat lunak sebenarnya bukan dari stakeholdernya, tapi ada timnya sendiri, yaitu tim SQA tersebut, disebutnya tim SQA ya. Tim SQA tersebut mewakili
dari stakeholder ataupun user dalam memandang kualitas dari perangkat lunak atau melihat perangkat lunak yang sedang dibuat. Di tim SKA ini bukan bekerjanya pada saat di akhir saja, tapi memang mulai dari awal, mulai dari proposal, dia memang sudah ikut gitu. Jadi mulai dari pendefinisian requirement, kemudian desain dan lain-lain. Nah, seperti itu. Oh ya, tim SKA ini sebenarnya saya dari tadi ngomong tim SKA ya. Tim SKA itu orang-orang yang memang di luar dari pembuatan yang membuat perangkat lunak. Nah, tim SKA bisa dari misalnya satu software house gitu ya, software house, dia kan ada beberapa tim-tim untuk pengembangan perangkat lunak. Nah, software house tersebut kalau yang besar biasanya dia punya satu tim SKA sendiri. Jadi ada satu tim memang khusus untuk SKA yang menjamin kualitas dari pembangunan perangkat lunak setiap perangkat lunak yang dibuat. Atau itu kalau software house-nya punya tim SKA sendiri boleh. Atau misalkan software house tersebut tidak punya tim SKA, dia meminjam atau menyewa dari tim SKA yang lain. Itu boleh juga. Jadi tim SKA-nya bisa di dalam developer atau dari pengembang perangkat lunak, bisa juga dari pihak luar. Boleh, ya. Jadi kalau software house tersebut atau pihak developer nggak punya tim SKA, untuk menjamin kualitas perangkat lunak yang dia buat, dia boleh menggunakan jasa dari tim SKA yang di luar. Istilahnya meng-hire untuk menjamin kualitas perangkat lunak yang sedang dikembangkan. Kayak gitu ya. Jadi tim SKA-nya bukan melulu dari software house itu selalu punya tim SKA, enggak juga. Kadang mereka juga meng-hire dari pihak luar. Nah, di sini ada 7 kegiatan dari tim SKA ini tadi. Yang pertama, penerapan metode teknis, kemudian pengkajian teknis formal, pengujian perangkat lunak ya, di perangkat lunak diuji, standar-standarnya, kemudian kalau ada perubahan change control of change gitu, kemudian pengukuran. Jadi perangkat lunak itu setelah dibuat dia ada diukur ya, ada sebenarnya software metrik gitu, jadi ada pengukurannya, dilihat juga bagaimana pengukurannya, pencatatan dan pelaporan kejadian. Jadi ada 7 kegiatan yang dilakukan oleh si tim SKA ya. Yang pertama teknisnya, kemudian kajian teknis formal ya, bagaimana dia mereview setiap kegiatan, kemudian pengujian, diuji perangkat lunak tersebut diuji ya. Jadi pengujian itu ada yang misalnya ada white box, ada black box. Jadi dia diuji misalnya program yang dijalankan, diklik tombolnya bisa jalan atau enggak gitu. Terus diinputkan huruf, keluarannya apa, diinputkan angka, diinputkan simbol-simbol kayak gitu, itu diuji. Kemudian standar-standar yang dimiliki ya. Kemudian perubahan. Bagaimana kalau misalnya program ini mau diubah, bagaimana pengendalian atas perubahan, misalnya kalau salah bagaimana dia change controlnya. Kemudian pengukuran biasanya dengan software matrix. Jadi software perangkat lunak yang sudah dibuat itu biasanya ada yang saya bilang tadi software metrik, kayak perhitungan berapa banyak line code. Salah satunya contohnya nih yang paling gampang itu line code, berapa banyak baris dari perangkat lunak atau baris dari kode yang dibuat, berapa banyak white space atau yang dikumpulkan berapa banyak, termasuk di dalamnya ada cyclomatic complexity, macam-macam lah. Jadi bagaimana kedalaman dari program, bagaimana lebar dari program itu dihitung semua, dikumpulkan dalam software matrix. Jadi sebenarnya kalau software matrix itu bukannya kita yang bikin ya, tapi memang sudah ada software yang memang khusus untuk mengukur software yang kita buat gitu, ada. Itu juga dilakukan oleh si tim SKA. Kemudian pencatatan dan pelaporan kejadian. Kalau misalkan ada kejadian perubahan
fitur atau perubahan apa semuanya dicatat oleh si tim SQA. Jadi lumayan banyak kegiatan yang dilakukan si tim SQA. Dia ngikutin memang benar-benar dari awal ya. Nah ini kajian teknis yang dimaksud untuk mencatat kecacatan atau defect dari perangkat lunak. Kita biasanya kan kalau ketika kita membuat perangkat lunak, kita kadang ya namanya human error ya, masih masalah manusia lah. Human error. Kadang kita biasanya kan copy paste. Misal contohnya nih, saya kasih contoh. Kita membuat perangkat lunak untuk apa ya? Kalkulator gitu. Kan ada fungsi untuk menjumlahkan, ada fungsi untuk mengurangkan, ada fungsi untuk mengali dan membagi misalnya kayak gitu. Kita bikin dulu fungsi untuk penjumlahan. Kemudian kita copy paste, kita buat untuk pengurangan. Nah, kadang kita salah. Udah dari copy paste tadi nggak diubah, fungsinya tetap plus, tambah. Berarti nanti ketika dijalankan, jalan kan? Bisa berjalan, program tersebut bisa berjalan tanpa di running tanpa error gitu, tetap bisa berjalan. Tetapi ketika kita hitung 1 tambah 1 sama dengan benar ya 2. Kemudian kita buat lagi, kita klik lagi 1 kurang 1, keluarannya juga 2. Nah, itu masalahnya di mana? Itu salah satu contoh dari software defect. Ya, mencari kecacatan perangkat lunak dengan cara mencari kesalahan fungsi atau logika. Jadi fungsi atau logika kayak tadi kan itu kesalahan dari human error-nya ya, berarti kesalahan pada saat coding. Atau bisa juga kesalahan logika, misalnya kalau hari hujan maka kita membawa payung, itu kan logika. Tapi ternyata di dalam programnya kita buat kalau hari hujan tidak usah bawa payung. Nah, itu logika kesalahan juga. Nah, itu dicari kecacatan perangkat lunak tersebut. Kemudian memverifikasi bahwa perangkat lunak sesuai dengan tuntutan atau sesuai dengan requirement. Jadi mulai dari requirement itu sebenarnya dites juga. Maka diverifikasi bahwa memang sudah requirement-nya sudah terpenuhi semua. Itu dari verifikasi sesuai dengan requirement. Memastikan bahwa perangkat lunak yang dihasilkan sesuai standar. Jadi memang ada standar khusus yang memang makanya si tim SQA yang tahu ya, standar khusus untuk memang perangkat lunak ini punya memang sudah memenuhi standar ya. Atau juga standar yang memang sudah dimintakan oleh dari stakeholdernya atau usernya. Ada juga standar seperti itu. Kemudian memastikan perangkat lunak dikembangkan secara seragam ya, secara seragam. Jadi perangkat lunak yang dikembangkan itu bukannya tiba-tiba muncul yang ini, tiba-tiba muncul yang lain gitu. Memang mulai kita memang konsisten lah, istilahnya konsistensi dari pengembangan perangkat lunak. Jadi jangan sampai kita mau membuat perangkat lunak tentang kalkulator, tiba-tiba muncul sudah kalkulator di bawahnya ada untuk misalnya perangkat lunak untuk perpustakaan. Nah, kan nggak nyambung. Padahal kita mau bikin perangkat lunak tentang kalkulator kayak gitu. Jadi nggak konsisten. Nah, terus memastikan bahwa proyek perangkat lunak dapat ditangani. Jadi si SQA itu memang melihat bahwa apakah perangkat lunak itu memang sudah dijalankan atau dibuat atau enggak gitu ya. Diterapkan rekayasa, perencanaan, spesifikasi requirement-nya, perancangan, kode, nguji, sama pemeliharaan. Ini kayak ini tadi ya, seperti yang perangkat lunak yang kita buat mulai dari analisis, desain, coding, testing ya, sama maintenance itu diterapkan untuk semua ini untuk mencari kecacatan seperti itu. Ya. Jadi ada nanti deh saya tunjukkan ada standar-standarnya untuk SQA itu sendiri. Memang dia ada dokumentasinya sendiri ya, ada standar IEEE, ada standar ISO, ada lain DOD. Tapi yang biasanya paling sering dipakai itu adalah IEEE. Ya, nanti saya tunjukkan dokumentasi mulai dari awal, mulai dari kayak istilahnya kayak proposal, terus nanti require analisis ya, desain, coding, testing sampai ke kualitas penjaminan pemastian kualitas perangkat lunak.
Sampai di sini ada pertanyaan dulu nih. Silakan. Belum? Sebentar ya, saya coba buka dulu untuk standar-standarnya tadi. Ini ada template-templatenya ya. Bentar, saya coba buka dulu. Sambil kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan lagi mengenai software quality assurance. Jadi kalau ngomongin program ya panjang ya ceritanya, memang mulai dari awal, apalagi kalau sudah tahap testing ya tambah banyak lagi ya. Sebentar saya tampilkan, saya bukakan semuanya dulu nih. Ada beberapa dokumen memang, bukan hanya satu. Bu, Ya. Berarti untuk ini software quality assurance ini lebih ke ini ya, untuk menjamin kualitas dari software itu sendiri ya, Bu? Jadi menjamin kualitas secara umum ya, secara keseluruhan dari perangkat lunak yang dibuat gitu. Ya, dia memang secara keseluruhan. Gitu ya. Oke, Bu. Oke. Acuan teknis. Nah ini ya, bentar. Saya tampilkan semuanya aja deh. Nian. Nah, jadi untuk perangkat lunak sendiri sebenarnya banyak dokumen ya. Terakhir itu adalah dokumen untuk apa? Saya GL05. Nah, ini untuk teknisnya, acuan teknis perangkat lunak. Jadi software quality assurance bersama dengan di awal ya, bersama dengan developer, bersama dengan si apa namanya stakeholder, itu membuat yang pertama dokumen yang dibuat pada awal sekali itu kayak proposal rencana pengembangan perangkat lunak. Ini sebenarnya GL0 ya, glossary. Glossary ini diadopsi. Ini sebenarnya sudah dibuat oleh apa ya, diadopsi oleh ITB itu dari IEEE. Jadi kita mengikuti standarnya si IEEE di sini. Jadi ada standar si IEEE yang diadop oleh si ITB dan sudah dibuat dalam bentuk template kayak gini ya. Jadi kalau kalian mau lihat bahas IEEE boleh, tapi bahasa Inggris. Ini sudah diadopsi oleh ITB dengan menggunakan bahasa Indonesia, jadi kita lebih mudah gitu ya. Makanya dia masih menggunakan alamat mereka. Kalau misalnya kalian yang membuat ya silakan diganti dengan alamat kalian gitu ya. Nah, jadi glossary-nya ada beberapa. Itu mulai dari GL00 sampai GL05. Ada 05. Jadi ada 6 ya, 6 dokumentasi yang dibuat pada saat pengembangan perangkat lunak. Jadi pada saat proposal itu kita membuat GL00. Itu rencana yang isinya adalah rencana pengembangan perangkat lunak. Jadi di sini di nama perangkat lunaknya apa, siapa yang akan menggunakan, dipersiapkan oleh siapa gitu ya. Daftar perubahan ya di sini dicatat semua. Misalnya
pertama kan dibuat, nanti kalau ada revisi dibuat dengan dokumen yang berbeda, bukannya di replace tapi di copy, dipindahkan atau dibuat dalam dokumen satu lagi, itu adalah revisi 1 dan seterusnya sampai dengan tanggal berapa gitu. Dibuatnya tanggal berapa. Nah, di sini juga kalau ada perubahan-perubahan A, B, C sampai berapapun perubahan. Nah, ini ya, saya bilang dia dicek oleh si tim SQA. Jadi setiap perubahan yang terjadi, ya, setiap perubahan yang terjadi, ini akan dicek oleh semua tim, tiga dari tiga sudut pandang. Yang pertama, perubahannya dibuat oleh siapa? Itu pasti developernya yang akan membuat. Siapa yang membuat? Perubahan apa yang terjadi itu kan dicatat di sini. Tapi siapa? Ditulis oleh siapa perubahannya. Kemudian diperiksa. Diperiksa ini yang memeriksa adalah tim SQA-nya. Jadi setiap perubahan quality control of change tadi itu di sini. Diperiksa oleh si tim SQA. Siapa yang memeriksa perubahan tersebut? Oleh tim SQA. Kemudian nanti sudah diperiksa, nanti akan dikembalikan ke si stakeholder atau si user. User tersebut nanti menyetujui tanggal berapa dia menyetujui gitu, siapa yang menyetujui, misalnya ada perwakilannya kayak gitu. Nah, ini diperiksa oleh ini yang memang diperuntukkan untuk tim SQA dari awal, mulai dari GL00 rencana pengembangan dia sudah ngikut di sini. Ya, terlepas dari isi-isinya apa gitu, tapi mulai dari awal dia sudah ikut. Jadi di 00 ini memang kita jadwalnya, anggarannya, berapa orang itu dituliskan di sini. Kemudian kalau sudah masuk ke GL01, GL01 ini spesifikasi kebutuhan, jadi requirement-nya. Requirement diperiksa juga nanti oleh si tim SQA. Tim SQA ngikut juga, makanya dia ada dokumentasi sendiri. Ngikut juga di sini. Misalnya di requirement-nya ada salah, diperbaikin, kemudian nanti diperiksa, kemudian disetujui oleh dari pihak developer dan seterusnya gitu. Ya, di dalam software atau SRS ini ya, spesifikasi di sini berisi functional requirement, non-functional requirement. Di sini juga ada konteks diagram kayak kemarin DFD kayak gitu, ya. Kemudian masuk ke dalam GL02, deskripsi perancangan. Jadi mulai di sini kita sudah mulai merancang dari DFD yang kita buat itu masuk ke dalam database-nya apa saja, kemudian algoritmanya apa saja itu dituliskan di DFD sini. Kembali si tim SQA ngikut memeriksa. Setiap quality control-nya itu diikuti oleh si tim SQA. Nah, kemudian di GL03. GL03 ini perancangan, deskripsi, dan hasil uji. Jadi pengujiannya ya. Jadi di GL01 tahapan analisis, GL02 tahapan desain, GL03 itu adalah testing. Jadi testing apa saja, deskripsinya berapa pengujian, berapa kali pengujian, terus bagaimana hasilnya itu dicatat di sini dan lagi-lagi diperiksa juga oleh si tim SQA. Nah, diperiksa oleh si tim SQA. Kemudian GL03 ini ya, GL04. GL04 ini adalah produk. Jadi kayak semacam apa ya, kalau kita itu kayak user manual lah istilahnya. Mirip-mirip kayak user manual kalau yang ini. Spesifikasi produk perangkat lunak yang sudah dibuat. Jadi juga diperiksa oleh tim SQA di sini. Ya, informasi pendukung. Nah, ini ya, bagaimana sumber daya yang digunakan, syarat gitu ya. Ini kayak yang saya bilang tadi ya, kayak user manual. Terus yang terakhir itu adalah acuan teknis. Acuan teknis ini juga masih mirip-mirip kayak si user manual, tapi lebih ke teknis pelaksanaannya ya. Kode programnya, penyiapan file, eksekusinya, istilahnya kayak gitu. Dan eksekusi juga masih diikuti oleh tim SQA. Jadi si tim SQA juga mengikuti semua dokumentasi yang dibuat. Jadi dari hasil dokumentasi ini mereka akan menyimpulkan bagaimana
kualitasnya, hasil akhirnya bagaimana, kemudian ini kan ikuti dari quality control tadi ya, change control, yang mana tadi, change control ya, control of change, standar-standarnya, pengujiannya sudah termasuk tadi kan, teknisnya juga ada, sudah masuk dalam situ juga, kemudian nanti pengukuran, baru dia ngukur kalau menggunakan software metrik, kemudian dicatat ya, setiap kejadian itu ada di pencatatnya sendiri. Semuanya menggunakan standar IEEE. Kalau yang dicontoh di sini menggunakan standar IEEE. Kayak gitu. Memang di situ terlihat bahwa kerjaan dari si tim SKA itu mulai dari awal, mulai dari nol sampai dengan program selesai, sampai dengan teknis-teknisnya itu semuanya diikuti ya, diikuti oleh si tim SKA kayak gitu. Oke, mungkin sebentar saya carikan dulu contoh untuk software matrixnya. Sebentar, saya ada contoh software matrix. Jadi sebenarnya yang 7 tadi ya, 7 yang kerjaan dia itu sudah ada semua di dalam dokumentasi, tinggal ngisi sesuai dengan perangkat lunak. Kemudian sebentar saya coba carikan dulu software matrix yang sudah ada ya, ya. Saya buka. Software matrix. Contoh software matrix sebentar. Sebentar saya salah. Ini Nah, ini ada beberapa software matrix. Ada yang seperti ini. Oh, sorry. Nah, ini sebenarnya bukan kita yang buat ya. Ini ambil aja, bukan ambil sih. Langsung programnya masukin, nanti keluarin software matrix kayak gini. Jadi dia dimulai memang dari awal ya. Jadi dihitung ini ada apa namanya, abstrak. Ini sini mau lebih lengkap. Nggak tahu deh. Nah, ini simbol A abstrak, afferent coupling itu berapa? Ini salah satu contohnya ya, contoh aja dari software metrik kalkulator, pembuatan kalkulator. Jadi abstraknya berapa, maksimumnya berapa, rata-ratanya berapa, line of code, contoh salah satu contoh yang mudah nih, line of code, codingnya, line of command. Kemudian line of command gitu dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya dicatat. Ini namanya software metrik. Jadi package-nya ini berdasarkan package ya. Average-nya abstraknya berapa,
berapa kelas abstrak, kemudian afferent coupling dan lain-lain, kemudian row kelasnya per kelas ini dihitung juga. Ini per metodenya dihitung juga kayak gitu. Sampai di sini. Ini sebenarnya sama juga sih, enggak sama saja. Nah, ini mungkin ini juga ya yang saya ambil dari tadi. Ini secara umum ini yang sudah dibagi-bagi. Row coupling, message, matrix, row method berdasarkan metode. Jadi dalam package ini contohnya dalam bahasa Java. Jadi dari bahasa Java ada berapa package? Ini dihitung per package, kemudian ini dihitung per kelas. Setiap kelasnya ada dalam satu package ada beberapa kelas, dihitung per kelasnya. Kemudian dari kelas ada beberapa metode kan. Nah, berapa kelas ada beberapa metodenya dihitung juga. LOC, LOCM dan lain-lain. Nah, dihitung. Jadi nanti secara umum itu bisa dilihat di statistik di sini. Secara keseluruhan berapa, nah cyclomatic complexity-nya, depth-nya berapa, nested block-nya berapa, kayak gitu. Dan nanti ada standar-standar sendiri. Misalnya abstraknya kalau misalnya nilainya sekian berarti maka dia kualitasnya bagus, dikategorikan bagus, nilainya dari sekian sampai sekian dikategorikan kurang bagus. Nanti itu ada perhitungannya lagi. Jadi dari program yang dibuat jadilah software matrix kayak gini. Ini untuk yang pengukuran, ya, pengukuran itu. Jadi ya banyak sekali ya. Kerjaannya mulai dari awal itu banyak, sudah sampai di akhir masih tetap di testing, dicoba, kemudian di software matrixnya juga diukur kayak gitu. Oke, ada pertanyaan sebelum saya sedikit mungkin bahas di sini karena ada beberapa yang miss. Ada pertanyaan dulu, silakan sebelum saya lanjutkan. Belum ada? Oke. Kalau belum ada, di sini sebenarnya sama aja sih. Jadi software error, fault sama failure sama kayak tadi ya. Yang defect, jadi mencari kesalahan, misalnya kesalahan dari kodenya atau kesalahan logikanya. Terus not all software error becomes software fault. Jadi tidak semua software yang error itu menjadi yang salah gitu, langsung salah gitu, enggak. Karena mungkin ada kesalahan cuman kodenya yang salah atau lebih besar berubah jadi lebih kecil gitu ya, atau salah logikanya aja gitu. Ini ya software error sama kayak tadi, kayaknya mirip coding error dan lain-lain, prosedur error, documentation error kayak gitu. Software quality, spesifikasi requirement ya, customer need, apa yang dibutuhkan oleh user atau customer, kualitas ini berdasarkan si placement ya. Functional performance requirement ya, jadi fungsionalnya ada juga berdasarkan IEEE, bagaimana aktivitas, mendesain aktivitas untuk menghasilkan program yang terkontrol, jadi kontras dengan quality controlnya, bagaimana menjaga kualitas perangkat lunaknya. Ini quality control, series inspection ya, mulai dari produk meet their requirement with minimal variation. Jadi berapa banyak variasi mulai dari requirement-nya dikontrol. Ya, ini contoh dari cost of quality. Ini ya metode ya, misalnya kalau ada kesalahan dan biasanya ini yang tanpa review, ini yang dengan review, ini yang tanpa review. Jadi misalnya kalau kesalahan dengan review itu ketika diperbaikin itu akan biaya yang dikeluarkan itu biasanya lebih kecil. Kenapa? Karena istilahnya gini aja, kalau misalnya kita salah terus nanti orang lain bilang bahwa wah ini salah, ketika nanti kita sudah kita perbaiki terus nanti ke depan kita mau ubah itu akan lebih mudah dibanding kalau kita bikin sendiri, udah bikin terus nanti ketika kita mau ubah
kita bingung dan terjadi masalah dan itu akan memakan biaya yang lebih besar kayak gitu. Makanya di sini contohnya dibuat kayak gini. Total number of code, potensial defect-nya cuma sekian, waktunya yang digunakan, biaya programmernya, totalnya berapa, kalau misalnya terjadi error sekian gitu. Tapi kalau misalnya tanpa review, total kilobyte per LOC ini line of code ya, kilo line of code, 1/1000 line, $1 mungkin ya. Kemudian kalau misalnya estimasi perbaikannya mencapai sekian, jadi kalau mau menghapus defeknya itu jadi sekian dolar gitu. Jadi lebih besar dibandingkan yang dengan review. Nah, software quality assurance itu adalah umbrella activity. Jadi memang dia memayungi dari setiap proses pengembangan perangkat lunak. Mulai dari awal ya, mulai dari tahap analisis sampai dengan tahap testing. High quality software, jadi menghasilkan high quality software yang memang kualitasnya baik, tinggi. Software as quality assurance is an umbrella yang entire ya, yang memang dia teraplikasi untuk ke semua proses dari pengembangan software. Jadi high quality dan kualitas dari perangkat lunaknya tinggi. Kayak gitu ya. Ini define team SQA strategi, dia ada strateginya masing-masing. Seperti itu. Oke. Ya, ini orang-orangnya. Address quality group, ada responsibility, quality assurance, planning, oversight, keep, analysis dan report ya. Orang-orangnya, role-nya, prepare, kemudian berpartisipasi dari setiap proses, mereview, mengaudit, memastikan bahwa softwarenya itu memang terhandle atau terdokumentasi, kemudian merecord sama kayak tadi lah, sama merecord semua kerjaan software engineering ya. Tuh. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan untuk software quality assurance? Pengantarnya dulu. Silakan. Belum ada pertanyaan? Bu, untuk ini nanti untuk materi ini nanti di ini kan di post di e-learning. Ya, upload sama semuanya yang di dari nanti saya. Yang dari Pak Julian juga yang tentang Ya, software requirement sama modularity itu belum, Bu. modularity. Oh, belum diupload ya? Oke, Belum, nanti Bu. saya mintakan sama Pak Julian juga ya. Oke, Bu. Makasih ya, Bu. Oke. Ada lagi? Silakan. Ada pertanyaan lagi untuk software quality assurance? Kemarin sore nih sama Pak Julian belum membahas tentang testingnya ya. Mungkin bagaimana testingnya, software testing belum ya? Kalau nggak salah kata beliau sampai desain aja. Ya sudah, nanti aja deh kita membahas tentang testingnya. Kalau belum ada pertanyaan lagi, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Kalau belum ada yang bertanya,
Saya cukupkan sampai di sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu.